Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal terkait dengan produk yang akan kami buat, yaitu briket dari batok kelapa. Sebelum masuk ke penjelasan produk kami, di sini kami ingin menjelaskan terlebih dahulu anggota kelompok beserta job desk dari masing-masing kami. Yang pertama, saya sendiri sebagai ketua atau direktur. Di sini saya bertugas merencanakan, mengelola, dan menganalisis segala aktivitas fungsional bisnis seperti operasional, sumber daya manusia, keuangan, dan pemasaran. Merencanakan dan mengelola proses penganggaran, lalu ikut mengambil hingga menganalisis apabila ada kejanggalan dalam praktiknya. Kemudian selain itu, saya juga bertugas untuk mengawasi kinerja dari teman-teman dari kelompok-kelompok yang lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang pekerjaan operasional, menyiapkan produk-produk, memastikan kualitas produk, memastikan kuantitas produknya yang akan dikirim, memastikan pengemasan produk dalam keadaan baik, dan pengerjaannya tidak telat, sehingga bisa memastikan waktu pengiriman agar tepat sampai ke tangan pelanggan, sehingga tidak ada komplain dari customer. Hai semuanya, saya M. Reza Fazri Azani. Di bisnis pembuatan arang dari batok kelapa ini, saya berperan sebagai Chief Financial Officer atau CFO, yang dimana akan mengurus dan bertanggung jawab di bagian keuangan. Tugas utama saya adalah bertanggung jawab untuk membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan memberi nasihat keuangan yang sesuai. Yang kedua, saya akan menyusun buku keuangan dengan baik dan terperinci, seperti menentukan biaya produksi. Tugas yang ketiga, saya akan membentuk strategi penggalangan dana. Dan yang keempat, saya akan mengontrol arus laju kas agar tetap stabil, karena arus kas merupakan pokok dari setiap metode pengelolaan keuangan bisnis yang dibangun. Dengan membagi total pemasukan ke beberapa pos seperti membayar gaji, membayar hutang, membayar biaya operasional, dan juga untuk ditabung dalam memenuhi kebutuhan darurat. Nah, selanjutnya untuk biaya variabel dan tetap, dalam pertama saya akan memasukkannya dalam modal awal dengan tujuan menjaga kestabilan keuangan pada awal berdirinya bisnis. Begitulah tugas saya di bisnis startup pembuatan batok kelapa ini. Terima kasih semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang job desk dari marketing, yaitu di sini itu memiliki tugas untuk melakukan promosi dan sebagai admin dari official akun dari Facebook dan Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjuna Tias Ladira Kusnandia dengan NIM 21860180 dengan prodi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota dari Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini saya akan berbicara tentang tugas-tugas saya selama mengurus di perusahaan batok kelapa ini, yaitu di perusahaan saya ini akan menjadi CEO atau Chief Information Officer, yang merupakan salah satu eksekutif perusahaan yang bertanggung jawab dalam manajemen, implementasi, dan penggunaan teknologi dan informasi.
Yang selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam penjelasan dari produknya. Yang pertama saya akan menjelaskan kebutuhan pasar daripada si briket batok kelapa ini. Yang pertama yaitu briket batok kelapa ini sering digunakan sebagai barbecue. Kemudian yang kedua, dia di Timur Tengah juga sering digunakan sebagai bahan bakar dari sisa. Kemudian yang ketiga, bisa juga digunakan sebagai energi alternatif sebagai pengganti kompor berbahan gas. Mungkin teman-teman bisa lihat sekarang itu banyak restoran kayak restoran all you can eat yang udah mulai pakai si briket dari batok kelapa ini sebagai pengganti dari kompor yang pakai gas. Selanjutnya yaitu kompetitor. Adapun kompetitor dari produk kami ini, kami menemukannya ada dua. Yang pertama yaitu arang dari kayu, kemudian ada juga arang dari batok kelapa yang belum diolah menjadi briket. Nah, kenapa Anda harus memilih produk kami? Karena Indonesia kan punya banyak komoditas dari kelapa. Teman-teman bisa jumpai mungkin hampir setiap hari teman-teman makan makanan yang bahannya itu dari santan. Nah, santan ini kan dari kelapa, otomatis ada limbah batok kelapanya. Kemudian jika limbah ini tidak diolah, nanti bisa jadi sampah yang mungkin bisa menumpuk dan bisa saja merusak lingkungan. Kemudian jika dibandingkan dengan kompetitor kami yang dua tadi, jika dibandingkan dengan arang berbahan kayu, nanti jika arang kayu ini digunakan secara berlebihan, takutnya itu bisa mengganggu ekosistem dari hutan itu sendiri. Kemudian untuk kelebihan briket kami dibanding dengan arang kelapa yang belum diolah, arang kami ini lebih mudah menyala ketimbang arang kelapa yang belum diolah. Kemudian arang kelapa yang belum diolah ini juga cenderung mengeluarkan asap yang banyak. Untuk skenario produksi kami, di sini kami menerapkan ada 4 alur. Yang pertama itu membeli dan memilih bahan baku. Yang kedua proses pembuatan arangnya itu sendiri. Kemudian proses pemasaran dan proses pengiriman untuk konsumen. Untuk target pasarnya sendiri, di sini kami menargetkan ada 3. Yang pertama yaitu warung makan, yang kedua restoran, dan yang ketiga untuk penggunaan perorangan. Kemudian selanjutnya terkait dengan strategi pemasaran akan dijelaskan oleh Mas Arief. Di sini saya akan menjelaskan strategi marketing pada startup kami. Kami akan menggunakan strategi Blue Ocean untuk menghindari head-to-head dengan kompetitor lainnya. Untuk promosi dan penjualan kami akan melakukan 2 cara, yaitu dengan cara tradisional dan cara modern. Cara tradisional ini dilakukan dengan membuka gerai di pasar tradisional untuk melakukan penjualan dan promosi, serta mengedukasi para pembeli. Selain membuka gerai, kami akan menitipkan produk kami di toko-toko pinggir jalan dengan sistem bagi hasil. Yang dimaksud di sini itu 10% dari penjualan satu kresek itu akan diberikan kepada pemilik toko. Nah, selanjutnya itu dengan cara modern. Di sini kami akan membuat satu akun official pada platform sosial media Facebook dan Instagram. Nah, di sini itu untuk awal-awal kami akan melakukan updating postingan tentang edukasi mengenai briket batok kelapa yang berisikan tentang keunggulannya, manfaatnya untuk tubuh manusia dan lingkungan. Tidak lupa pula disertakan dengan kelemahan dan kekurangannya. Nah, jika sudah target pasarnya itu tercapai, kami akan mulai menggarap toko online di e-commerce yang sudah tersedia di Indonesia. Di sini kami akan melakukan penjualan dan juga akan menyertakan cara pemakaian yang lebih baik. Setelah mendapatkan
respon yang positif, kami mulai melangkah untuk melakukan ekspor ke beberapa negara seperti Rusia, Ukraina, dan Moldova. Sekian penjelasan marketing dari saya. Selanjutnya itu perkiraan modal awal. Harga batok kelapa per 6 kilonya itu Rp20.000. Nah, dari 6 kilo ini nanti bisa diolah menjadi briket dengan hasil 3 kg. Atau kalau sudah masuk ke dalam pengemasan, itu dari 3 kilo bisa jadi 6 bungkus briket. Untuk harga kayu bakarnya sendiri, harganya Rp20.000 per kilogram. Nah, jadi modal awal kita untuk 3 kilo atau 6 bungkus ini berkisar kurang lebih Rp40.000. Untuk harga pemasaran kami, harga per kresek atau per bungkusnya itu kita patok dengan harga Rp10.000. Kemudian kalau dia beli banyak di atas 300 bungkus, kita kasih harga Rp9.000 per kresek. Untuk proses pembuatan produk kami, yang pertama saya akan memberitahu dulu alat dan bahannya. Yang pertama ada tempurung kelapa yang pastinya, yang kedua ada tepung kanji, yang ketiga ada air, dan yang terakhir ada pipa paralon. Pipa paralon ini nanti gunanya digunakan untuk mencetak briket itu sendiri. Tapi tidak harus pipa paralon, teman-teman bisa juga memakai cetakan bentuk-bentuk lain yang disukai. Cuman di sini kita makainya pipa paralon karena mudah didapatkan. Untuk prosesnya yang pertama, tempurung kelapa dibakar sampai hangus, lalu ditumbuk sampai halus dan diayak. Namun jangan terlalu halus. Kemudian dari hasil ayakan batok kelapanya, kita buat adonan dengan cara mencampurkan tepung kanji dan air. Kemudian kita membentuk briketnya itu sendiri menggunakan pipa paralon. Kemudian jika sudah terbentuk sesuai keinginan kita, bisa dijemur di bawah terik sinar matahari kurang lebih 1 hari sampai benar-benar kering. Mungkin sekian teman-teman penjelasan dari produk kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.